Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi agar menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia, sehingga kehidupan mereka menjadi terarah dan lurus menuju kepadanya. Sebaliknya, orang yang berpaling dan tidak mau menjadikannya sebagai petunjuk dan pembimbing akan menuju jalan yang sesat. Kitab suci Al-Quran tidak hanya memberikan petunjuk dalam kehidupan ini sebatas untuk mendapatkan kebahagiaan dunia semata. Akan tetapi, petunjuknya mencakup kedua aspek, yaitu kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar." Quraisy Al-Isra ayat 9. Banyak sekali keutamaan serta manfaat yang bisa kita ambil dari membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran akan membuat hati menjadi tentram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Quraisy Ar-Ra'd ayat 28. Dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Misalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Membaca Al-Quran juga merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka perhatikanlah jika dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Diriwayatkan di dalam kitab Syu'ab Al-Iman karya Al-Baihaqi. Dan beribadahlah kepada Allah semampumu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintainya dibandingkan membaca firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita sebagai keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia." Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya." Membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati orang yang menjaga Al-Quran. Al-Quran itu benteng Allah. Siapa yang masuk ke dalamnya akan aman. Dan berilah kabar gembira kepada siapa saja yang mencintai Al-Quran." Meskipun tidak meminta sesuatu dari Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta sesuatu kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang menyibukkan dengan Al-Quran dan berzikir kepadaku sehingga lupa tidak meminta kepadaku, maka akan aku berikan yang lebih baik dari yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta."
keutamaan kalam Allah dibandingkan dengan yang lainnya, laksana keutamaan Allah dibandingkan dengan yang lainnya, laksana keutamaan Allah dibandingkan dengan para makhluknya. Dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan mengkaruniakan kepada orang tua kita mahkota yang berkilau. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran serta berusaha mengamalkannya, maka kelak di hari kiamat kedua orang tuanya akan diberi mahkota yang bersinar lebih baik daripada sinar matahari di dunia. Bagaimana menurutmu orang yang mampu melaksanakan hal ini? Oleh karena itu, maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari, memahami, serta mengamalkan Al-Quran. Bahkan hal tersebut merupakan salah satu syarat utama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.